Pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai siklus pengeluaran ya. Kalau kemarin kan yang pertemuan ke-7 kita membahas mengenai siklus penerimaan, yaitu berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas. Sekarang kita akan membahas mengenai siklus pengeluaran, yaitu berkaitan dengan pembelian dan pengeluaran kas. Nah, ini adalah bentuknya ya siklus pengeluaran ya. Dan hubungannya dengan siklus pendapatan, ya kan? Jadi di siklus pengeluaran ini itu adalah ini kita masalah pembelian ke pemasok, ya kan? Pemasok ngasih faktur, ya kan? Terus udah gitu enggak, awal gini dulu. Misalnya nih ya, dari berbagai departemen gitu kan, pasti kan dia kan butuh apa ya kan, bilang ke siklus pengeluaran nih, kebutuhan pembelian, kebutuhan bahan baku ya kan. Nah, dari siklus pengeluaran ini diproses ya kan, dia pesan ke pemasok ya kan. Dari pemasok ya kan dikirimlah tuh barang dan jasanya ya kan. Barang dan jasanya dikirim ya kan, terus gitu dikirim nih ke bagian-bagian yang meminta bahan baku dan pembelian itu. Dan sekalian pemasok dia ngasih faktur. Bis faktur adalah pembayaran, kita bayar. Terus siklus pengeluaran ini ngasih informasi ke bagian sistem buku besar dan pelaporan. Tetapi di dalam siklus pengeluaran ini intinya adalah kita ada di pembelian sama pengeluaran kas. Nah, kita lihat dari pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait dengan berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa, ya kan, pembelian dan pengeluaran kas. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Ya kan, jadi tujuan utama adalah untuk meminimalkan biaya total untuk memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Nah, ada 4 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran ini, ya kan, yaitu memesan bahan baku, ya kan, pembelian dan pengeluaran kas. Jadi memesan bahan baku, perlengkapan atau jasa, menerima bahan baku, menyetujui faktor pemasok, sama kita ngeluarin kas. Nah, tujuan dari siklus pengeluaran itu sendiri adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai dengan keperluannya, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi barang tersebut adalah valid dan benar, terus menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan, memastikan faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar, jadi nilainya itu benar, fakturnya, tagihannya, ya kan. Terus mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat, terus memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat, ya, jadi pemasoknya harus tepat, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi, jadi sudah diotorisasi, sama menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan untuk yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diperoleh. Nah, ini adalah ancamannya, ya kan? Ini sama. Jadi di setiap siklus itu pasti ada ancaman dan prosedur pengendalian yang diterapkan. Contohnya gini, proses aktivitasnya apa nih? Pemesanan barang. Ancamannya apa? Mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan gitu. Jadi, terus prosedur pengendaliannya apa? Sistem pengendalian persediaan, catatan persediaan perpetual, teknologi, kode gratis, terus penghitungan persediaan secara periodik gitu. Terus kayak misalnya terima simpanan barang, ancamannya apa? Menerima barang yang tidak dipesan. Nah, jadi proses pengendaliannya apa? Minta bagian penerimaan memverifikasi keberadaan pesanan yang pembelian yang valid. Jadi ini sebenarnya logika aja ya, ancamannya apa, tapi boleh sih kalian, tapi kalau misalnya mau dihafalkan agak susah, jadi mendingan sebenarnya ini sih logika aja ya. Nih kalian pelajarin, ada di buku. Nah, sekarang kita ke fungsi dari siklus pengeluaran ya. Siklus pengeluaran itu adalah untuk mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, ya kan, terus menempatkan pesanan dan menerima dan menyimpan barang, memastikan validitas kewajiban pembayaran, menyiapkan pengeluaran kas, ya kan, terus mengelola utang usaha, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, sama menyiapkan laporan keuangan, laporan manajemen yang
perlukan. Nah, sekarang bedanya apa nih? Kemarin kita udah belajar siklus penerimaan, sekarang kita bahas siklus pengeluaran. Nah, kalau siklus pendapatan kan apa namanya? Kita kan entry pesanan penjualan ya kan, entry pesanan penjualan, jadi memproses pesanan dari pelanggan, terus kita ngirim barang ke customer, terus kita nagih, terus kita nerima kas ya kan. Sedangkan kalau siklus pengeluaran itu kita memesan bahan baku pada pemasok ya kan, kita menerima barang yang di sini kita ngirim barang. Kalau yang di pendapatan kita ngirim barang, kalau yang di pengeluaran kita nerima barang. Kalau yang di sini kita ngasih tagihan, kalau yang di pengeluaran kita memproses tagihan ya kan, kita dapat tagihan. Kalau yang di sini kita nerima duit ya kan karena pendapatan, maka kalau di pengeluaran kita ngeluarin uang. Ya itu bedanya ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi yang minggu kemarin adalah siklus penerimaan, itu saling berkebalikan dengan siklus pengeluaran. Nah, contohnya gini. Kan tadi apa yang awalnya, aktivitas awalnya adalah memesan bahan baku kan gitu. Nah, untuk memesan bahan baku itu contoh dari diagramnya adalah seperti ini. Gini ya. Jadi menentukan apa yang dipesan, prosesnya kita ya kan. Terus udah gitu proses yang kedua adalah memilih pemasok. Nah, kita menentukan apa yang dipesan itu adalah kita mendapatkan informasi dari bagian pengendalian persediaan dan berbagai dokumen dan berbagai departemen gitu. Jadi nih saya minta barang ini gitu misalnya kan, permintaan pembelian di ini nih dapat diproses nih ya kan. Terus udah gitu diproses, kita ke bagian milih pemasok. Kalau misalnya udah dapat milih pemasok ya kan, kita kasih pesanan ke pemasoknya ya kan. Terus kita kasih nih salinan pesanan pembeliannya ke departemen penerimaan untuk dicek ya kan, nanti barang yang datang sama apa enggak dengan barang yang dipesan gitu ya. Ini adalah contoh dari, ini berarti apa nih, di FD level 1 ya, karena depannya 1 nih, 1.0. Jadi ini adalah perpanjangan dari yang kita memesan, bukan perpanjangan, breakdown dari proses yang pertama, memesan bahan baku dan memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Nah, untuk siklus pengeluaran itu ada istilah-istilah ya kan, ada namanya economic order quantity, yaitu ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah pemesan, penyimpan dan jangan sampai kita kehabisan stok. Nah, di order point adalah titik di mana kita harus memesan ulang gitu. Jadi menentukan tingkat di mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai. Jadi jadi titik di mana kita harus memesan barang, jangan sampai waktu pas barangnya itu nyampe persediaan kita udah habis duluan. Kalau economic order quantity itu adalah berapa banyaknya pesanan yang harus kita pesan gitu. Nah, ini ada istilah-istilah ini. Kalau kalian ingat di akuntansi biaya, ini ada nih JIT, just in time ya kan, yaitu sistem yang meminimalkan dan mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual. Ada purchase requisition, istilahnya yaitu adalah permintaan dari pembelian. Nah, sistem pembelian itu sendiri ya kan terkait ada beberapa bagian, itu adalah bagian pembelian yang berfungsi melakukan pemesanan dari penjual yang menginput ke komputer. Terus ada bagian hutang yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan pembelian barang ke pemasok ya kan, jadi selalu mengupdate informasi mengenai utang. Bagian gudang yang akan menerima kiriman barang yang harus dicocokkan dengan barang yang dibeli ya kan. Terus untuk bagian menerima faktur penjualan. Bagian keuangan itu untuk membayar utangnya. Nah, di sini ada retur pembelian. Nah, ini gimana nih? Bila barang dagangan yang sudah dibeli kemudian dikembalikan lagi atau penyesuaian harga sedang diusahakan. Biasanya pembeli akan menggunakan hubungan dengan penjualan secara tertulis dengan menerbitkan memo debit dan nota debit. Nah, ini adalah prosedurnya untuk kalau misalnya ada retur pembelian ya kan. Vendor mengirim barang yang telah diorder
yang diorder oleh perusahaan ke bagian penerimaan barang sesuai dengan nota pembelian yang akan dicatat oleh bagian akuntansi. Oleh bagian penerimaan, barang tersebut dicatat apakah sesuai dengan pemesanan. Kalau nggak sesuai, ada bikin surat permohonan retur pembelian. Nah, terus kalau misalnya si surat retur pembelian ini diberikan ke bagian akuntansi persediaan, sedangkan barangnya diberikan ke bagian gudang. Di bagian akuntansi persediaan, retur pembelian dan retur pembelian digabungkan untuk membuat memo debit yang digunakan sebagai dasar pencatatan barang yang akan diretur. Satu memo debit diberikan ke bagian gudang bersama dengan barang biar dibalikin ke mana, ke customernya, dan membuat catatan pengeluaran barang yang dibuat arsip oleh bagian gudang, dan bagian retur dikirim ke vendor bersama dengan memo debit. Nah, itu adalah prosedur retur pembelian ya. Terus ini adalah sistem pembeliannya. Oke, udah selesai untuk yang pertemuan kali ini mengenai siklus pengeluaran kas ya kan. Intinya siklus pengeluaran kas itu adalah kita membahas mengenai pembelian dan pengeluaran kas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.